Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, mulai dari nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi dengan nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain, yukhrijun nas minadh dhulumati ilal nur. Alhamdulillah, pada malam hari ini gabungan antara tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Pinrang dan tim Safari Santri Sholat Berjamaah Kabupaten Pinrang Pondok Pesantren Tasbih Quran Kabupaten Pinrang. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah agama, dan yang terakhir tahsin bersama atau mengaji bersama. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Dapananda Saputra. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم دخلنا الجنة بشفاعة القرآن ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Muhammad Dampananda Saputra diucapkan banyak terima kasih. Cara selanjutnya yaitu ceramah agama yang dibawakan oleh Ananda Izhar. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kepada syukur kita puji laurisesi aljannakum Allah Ta'ala nasabang katamo pinawariki umur manampe nan niya bisi-bisingo watakali na tupadaan kamanan si kumpul ulion rom barakay. Salawat ang ragin mapasalamat dan larupay gilingang inagita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Ialah Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Ialah Nabi sebagai pedoman hidup kita. Ialah Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhirat kelak insyaallah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul La Taghdab, janganlah engkau marah. Hadirin jamaah safari, jamaah masjid dan teman-teman santri yang insyaallah kita
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinina rupa tahu pasti puramanan narasakan yasan dibicai. Pak, Bu, puramanan dibicai itu. Ya, yare kan bicai ki nasabah dicerita mondeki. Atau kan bicai ki nasabah dinamil kaningan ata. Atau bicai ki nasabah ijaki irendah kaki. Atau ya rega micai ibu-ibu nasabah angka melok lali tapi digapi masukkan tak boleh lakinna. Ada saja hal-hal yang dapat membuat diri kita ini menjadi marah. Dan kita harus akui jamaah sekalian, ketika kita marah akan ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh agama kita, yang kita lakukan, yang kita kerjakan kadang tanpa kita sadari. Seperti ketika kita marah, kita akan mencaci, kita akan memaki, kita akan menghina, kita akan merendahkan, bahkan kita menyiksa sampai-sampai kita berbicara kasar. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu jemaah sekalian, Islam sangat mengajarkan kita agar kita dapat menahan diri dari sifat amarah, agar kita dapat mengendalikan diri kita dari amarah. Hadirin jamaah safari, jamaah masjid dan teman-teman santri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan sekarang jamaah sekalian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat ketika kita sedang marah? Al-Ustaz Abdul Somad pernah mengajarkan 3 cara. Yang mana yang pertama itu dengan kita membaca ta'awudz. Seperti yang kita ketahui, amarah itu datangnya dari syaitan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an pada Quran surah Al-A'raf ayat 200 yang artinya, apabila syaitan datang untuk menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pak, Bu, tersin manamu bahagia seni ta'awuz. Tabala manamu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi dengan kita membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pada saat itulah kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar kita dihindari, agar kita dilindungi dari godaan syaitan, agar kita dapat menahan diri kita ketika kita marah. Yang kedua jemaah sekalian, yaitu dengan berwudu. Seperti yang saya katakan tadi, amarah itu datangnya dari syaitan. Sedangkan syaitan diciptakan dari api. Jadi ketika kita berwudu, yang mana kita berwudu menggunakan air, maka insya Allah wudu kita ini akan menjadi benteng, akan menjadi pelindung, agar kita dapat menahan diri kita, agar kita dapat mengendalikan diri kita ketika kita marah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang komicai ki Pak Bu, ayan tajam pagi, apa pembicai ki? Langsung bawa lagi, malam wajibnya. Kita berwudu, insya Allah di wudu itu kita mendapatkan ketenangan. Yang terakhir atau yang ketiga, yaitu dengan mengingat wasiat Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang mana suatu ketika sahabat datang kepada Rasulullah untuk meminta wasiat. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Maka Rasulullah bersabda, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Sahabat berpuas,
Sahabat meminta lagi, "Ya Rasulullah, berikan lagi aku wasiat." Rasulullah telah bersabda, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Mengapa Rasulullah mengatakan la taghdab sebanyak 2 kali? Saking pentingnya kita dapat menahan diri dari sifat amarah. Hadirin jamaah safari, jamaah masjid dan teman-teman santri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita bersama-sama menahan diri. Kita bersama-sama mengingatkan satu sama lain ketika ada yang marah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mana Allah menjelaskan Allah akan menjamin surga seluas langit dan seisinya bagi orang-orang yang bertakwa. Niga naruh nasangi iya di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sebelum saya lanjut ke artinya, saya akan menjelaskan satu hukum tajwid pada ayat yang sempat saya bacakan tadi, yaitu pada kalimat alladzina yunfiquna fis sarra'i ra'i. Nah, di situ jemaah sekalian, kita wajib dibaca panjang itu selama 5 harakat. Mengapa dibaca panjang 5 harakat? Dalam kaidah hukum tajwid menjelaskan dikarenakan adanya mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, maka cara membacanya itu dibaca panjang wajib 5 harakat. Dalam kaidah hukum tajwid nama hukumnya yaitu mad wajib munfasil. Lanjut ke materi. Siapakah orang-orang yang bertakwa yang dimaksud? Artinya ayat tadi yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah sekalian, sungguh mulia, sungguh istimewa orang yang dapat menahan dirinya dari amarah, yang dapat mengendalikan dirinya ketika ia marah, karena Allah menjamin surga yang sangat luas, seluas langit dan seisinya. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulannya, marilah kita saling mengingatkan satu sama lain. Saling mengingatkan satu sama lain agar kita dapat menahan diri, agar kita kurangi sifat-sifat marah kita. Karena ketika kita dapat menahan amarah kita, ada ganjaran, ada balasan yang sangat istimewa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita diharuskan saling mengingatkan satu sama lain? Karena saya akui jemaah sekalian, menahan amarah itu adalah suatu hal yang sangat sulit. Jadi marilah kita saling mengingatkan satu sama lain. Ketika ada yang marah, kita ingatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah. Itu saja ceramah yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan pada ceramah yang sempat saya sampaikan ini ada yang bisa kita ambil, ada yang bisa kita petik, ada yang bisa kita jadikan sebagai amalan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya pribadi yang sebagai hamba yang tak pernah luput dari kesalahan. Dan jika ada kata-kata saya yang benar, itu
itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Allah marhamna bil Quran, Allah mendakhalna jannata bi syafa'atil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ceramah agama yang dibawakan oleh Muhammad Izhar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan sehari-hari. Cara selanjutnya yaitu tahsin bersama atau mengaji bersama yang dibawakan oleh Ananda Muhammad Maulana Ali M. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang dimana atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Dan tak lupa pula salawat kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ialah Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin minas sulumati ila nur. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini saya diamanahkan oleh para pembina dan tim Safari Santri Tasbih Baitul Quran untuk mentahsinkan surah-surah pendek. Ya, kita tahsinkan pada malam hari ini yaitu surah Al-Ikhlas, yang dimana tujuan tahsin yaitu untuk memperbagusi bacaan kita, memperindah bacaan kita dan lain-lain sebagainya. Sebelum saya membaca surah Al-Ikhlas, diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang membawa Al-Quran untuk dibuka surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallah. Di kalimat huwallah, di situ Bapak Ibu, cara membacanya kita baca tebal. Jadi cara membacanya qul huwallah, bukan dibaca qul huwallah. Qul huwallah salah itu Bapak Ibu. Yang benar qul huwallahu ahad, dibaca tebal sehingga kedengaran bunyi loh. Dalam kaidah tajwid, nama hukumnya adalah lafzul jalalah tabkim, yaitu lafaz Allah yang dibaca tebal. Lanjut, qul huwallahu ahad. Ahad, cara membacanya dibaca pantul dengan berat, dikarenakan adanya qalqalah. Huruf qalqalah salah satunya yaitu huruf dal yang berada di akhir waqaf, maka cara membacanya dibaca pantul dengan berat. Jadi cara membacanya qul huwallahu ahad, bukan dibaca qul huwallahu ahad. Kalau qul huwallahu ahad salah itu. Yang benar qul huwallahu ahad. Lanjut ke ayat selanjutnya. Allahus samad. Di ayat ini terkadang ada orang yang membaca Allahus samad, padahal yang benar Allahus samad. Di situ huruf so, bukan huruf sa. Di ayat selanjutnya,
lam yalid wa lam yulad. Jadi cara membacanya lam yalid, dibaca pantul dengan ringan. Lam yalid, bukan lam yalid wa lam yulad. Yang benar lam yalid wa lam yulad. Terjadi apabila adanya huruf qalqalah, salah satunya juga huruf dal yang berada di tengah ayat, maka cara membacanya pantulnya dibaca ringan. Di ayat selanjutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakullah. Jadi cara membacanya melebur masuk tanpa dengung. Jadi jangan didengungkan. Jangan dibaca walam yakul lahu, salah. Yang benar walam yakul lahu, yaitu terjadi apabila adanya nun sukun atau huruf tanwin yang bertemu dengan huruf lam atau bertemu dengan huruf ro, maka cara membacanya melebur masuk tanpa didengungkan. Dalam kaidah tajwid, nama hukumnya adalah idgham bila gunnah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu di situ cara membacanya dipanjangkan selama 2 harokat. Jadi cara membacanya lahu kufuwan ahad. Jangan dibaca walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dipanjangkan dulu selama 2 harokat. Jadi cara membacanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu kufuwan ahad. Lanjut, lahu kufuwan ahad. Di kalimat kufuwan ahad, di situ cara membacanya dibaca jelas tanpa didengungkan. Jadi jangan didengungkan lagi. Jangan dibaca lahu kufuwan ahad. Salah. Yang benar lahu kufuwan ahad. Terjadi apabila adanya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf khalqu, huruf tenggorokan, salah satunya yaitu huruf alif, maka cara membacanya dibaca jelas tanpa dengung. Shadaqallahul adzim. Jadi jika ada Bapak Ibu sekalian yang ingin dites bacanya, dipersilakan. Jika ada salah, nanti saya koreksi. Jika tidak ada yang ingin dites bacanya Bapak Ibu sekalian, maka saya akan menunjuk perwakilan santri. Ada yang ingin dites Bapak Ibu? Jika tidak ada, saya menunjuk Muhammad Raihan Mukmin. Kepadanya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah bacaan yang dibaca oleh saudara Muhammad Raihan Mukmin, alhamdulillah bacanya sudah baik dan sehingga tidak perlu ada lagi dikoreksi. Sebelum saya menutup tahsin kita pada hari ini, marilah kita membaca surah Al-Ikhlas bersama-sama. Dimulai dengan taus. Abataya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Mungkin cukup sekian apa yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Tasbihatul Quran 2 Salok. Mudah-mudahan apa yang ditampilkan atau disampaikan kita mengambil pelajaran yang penting di dalamnya. Dan perlu kita ketahui bahwa di Pondok Pesantren Tasbihatul Quran mempunyai program unggulan, yaitu menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menguasai ilmu tajwid, dan pandai berceramah. Dan program khususnya yaitu safari santri. Dan kami di pondok diajar, dilatih untuk bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran dengan baik. Jadi cukup sekian. Apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datanya dari diri saya pribadi. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukran. Allahumma rahamna bil Quran. Allahumma adkhilnal jannata bi syafa'atil Quran. Allahumma adkhilnal jannata bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.